Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat semuanya. Selamat bertemu di channel kami. Di channel ini kami akan mengupas pure tentang pengetahuan. Tidak akan menyalah-nyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Malam ini saya akan diserang. Katanya dia pengen curhat. Emang saya tempat curhat apa ya? Kebangetan. Curhat apa, Mister Tenteng? Halo, itu Bang. Halo. Apa yang ada di curhat itu curahan hati kan ya? Betul? Iya. Curahan hati berarti semua apa yang ada di hati Anda dicurahkan. Betul. Gimana? Jadi gini Bang, sambil main handphone lah. Karena sebenarnya yang pengaruh besar itu sekarang tuh karena salah satunya saya tentu sendiri main sosial media. Terkadang suka ada perasaan di mana ketersinggungan terhadap sesuatu, baper lah istilahnya. Perasaan nih Bang terhadap apapun itu sebenarnya fenomena sosial media ini terkadang jadi satu polemik tersendiri untuk kita yang sangat bergantungan dengan sosial media itu sendiri, dan terkesan permasalahan personal tuh agak kebawa gitu Bang. Jadi misalkan gini nih, contoh main handphone nih, lihat walaupun kita nggak diniatin ya, lihat teman misalkan dia yang pamer, sebenarnya sah-sah aja. Cuman terkadang kalau dalam kondisi mental kita tuh sedang turun, terkadang bawa perasaan, orang lain pamer gimana, terus ada satu saat kita bisa menghandle itu, ada satu saat juga kita terkadang terlalu membawa itu ke dalam. Nah, di sini nih mumpung bersama Abang juga pengen ulas sedikit tentang istilahnya kebaperan, khususnya mudah-mudahan sih teman-teman yang melihat juga bisa dapat manfaat nih Bang. Jadi gimana kita harus menghandle-nya, dan apa sih itu baper sendiri yang terjadi di orang-orang tuh, utamanya dengan faktor ini nih, handphone. Gimana cara kita menyikapinya, dan apa sih baper itu? Kan sebenarnya gini Bang, baper itu mungkin salah satunya bisa dibilang nggak sih gangguan kejiwaan. Menurut Abang sendiri gimana Bang? Baper artinya bawa perasaan. Yang ditanyain apa? Yaitu baper itu bisa dibilang termasuk gangguan kejiwaan sih, enggak sih? Bawa perasaan. Ya bagus dong bawa perasaan. Bawa perasaan. Berarti perasaan dibawa gitu. Nah, dalam hal apa dulu? Tadi apa, sosial media? Baca sosial media, batur posting apa, komentar apa gitu kan? Di ujung tersinggung. Tentang begitu. Terkadang ada di mana momen yang memang itu nggak, sebenarnya nggak dari yang dikenal aja sih. Bahkan ketika kita follow artis atau orang-orang yang punya memang berpengaruh atau emang kita suka, terkadang kan ada salah persepsinya juga dari kita, dari netizen gitu. Gara-gara sosial media langsung tersinggung gitu. Jadi misalkan ketika orang kerja boga duit gitu misalkan Bang, lihat ada fenomena yang ini posting, kan terkadang sosial media tuh Sensitif ya? Sensitif. Jadi ke kitanya tuh nerimanya mungkin dalam kondisi tertentu, apalagi kemarin setelah kita berjuang dengan pandemi, walaupun sekarang juga masih ada dampaknya. Nah, interaksi sosialnya kan kita agak terbatas kemarin dengan hanya mengandalkan ini sih kita kan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Ya terkadang dalam kondisi mental tertentu kita untuk mencerna satu informasi itu agak baper bawaannya, yang satu
kok dia nggak terdampak gitu pandemi, senang-senang aja hidupnya gitu. Kadang kan ada perasaan gitu tuh Bang. Ya kira itu rapuh ya itu. Ketika ada data yang masuk dari luar, terus tiba-tiba kita perasaan ini sensitif, bisa marah mungkin, bisa tersinggung, bisa ngamuk, nah, itu rapuh, menandakan kejiwaan kita itu sedang rapuh banget. Betul. Rapuh itu, masa sih segondrong ini rapuh gitu? Gondrong-gondrong juga tetap hatinya masih ada kesensitifan Bang. Jadi terkadang kan kita tuh jadi manusia teh banyak cek istilah Sunda mah loba non apa ya, aduh saya lupa deh, kadang-kadang lupa. Banyak berprasangka gitu padahal mati ya itu adalah sebuah, ya itu bisa dikatakan ya gangguan jiwa. Berarti jiwa kita sedang tidak stabil. Sebenarnya sensitivitas itu diperlukan. Udah bagus, sudah sensitif. Cuman tempatnya yang belum tepat. Itu sensitivitas yang tidak ada tempatnya itu. Harusnya sensitivitas itu kita gunakan ketika kita ibadah. Tuh. Ya. Nah ketika ibadah sensitif nggak? Sensitif nggak kita merasakan keberadaan Allah di sana, keberadaan Rasul. Kadang-kadang kita terbalik ya. Betul. Ada hal-hal begitu itu sensitif. Betul. Agak susah untuk menciptakan sensitivitasnya itu sendiri ketika beribadah memang Bang. Itu makanya memang kita harus mengelola batin kita. Itu perlu skill juga itu. Perlu skill, perlu keahlian khusus. Bagaimana caranya agar kita bisa mengelola suasana batin kita. Kapan kita harus marah, kapan kita harus sedih, kapan kita harus bahagia, kapan kita senang. Itu semua adalah pengelolaan batin. Nah itu ada caranya, ada ilmunya. Karena memang secara ini ya, secara mendasar kita ini memang sakit. Kita ini orang-orang yang sakit. Maka sempat ada beberapa survei, 8 orang dari 10 itu semuanya mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya itu tadi. Masa gara-gara lihat Yesus nggak tahu ada hubungannya, nggak tahu, nggak terpukul-pukul, tersinggung itu. Nah itu yang harus kita kontrol itu. Memang sakit, kita ini orang yang sakit. Kata Allah, hai manusia, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izah, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran mir rabbikum, dari Rabbmu, wa shifa ulima fi sudur. Nah itu yang mau kita aksentuasi itu. Wa shifa, dia itu sebagai terapi, sebagai obat. Lima fi sudur. Nah ini berarti bagian sudur itu sense, feeling. Berarti ini urusan bukan fisik lagi, bukan wasyifa alal jasad, bukan. Jadi bukan penyakit fisik, itu penyakit yang ada di dalam dada. Nah, memang begitu. Allah sendiri tahu itu. Nah, makanya dia kasih pelajaran, dia kasih ilmu biar suasana batin kita ini bisa terkelola dengan baik. Gitu. Ya, kalau ditanya tadi apakah itu gangguan kejiwaan, jelas itu. Orang marah-marah terpukul itu gangguan kejiwaan. Ketika dipuji senang, dicaci marah, itu gangguan kejiwaan. Terus
ketika dia bermalas-malasan itu kejiwaannya sedang terganggu. Haus akan pujian, sama itu dengan kejiwaan juga. Apalagi momentumnya kemarin yang tadi sampai tadi pandemi ya bang, pandemi, kita interaksi sosial sangat terbatas, semua lini sangat berpengaruh, sangat terdampak dengan adanya wabah ini. Otomatis kalau teman lihat, jangankan ke orang, ke diri pribadi aja sendiri, ngelihat dengan kita nggak bisa kemana-mana tuh udah merupakan satu gangguan kejiwaan tersendiri. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngobrol, nggak bisa kerja, pendapatan juga berkurang. Dan gimana sih, apakah menurut abang sendiri ada tips nggak? Salah satunya ketika kita merecovery diri kita setelah pandemi, merecovery kita dari dampak wabah secara psikologis. Dari abang ada tips nggak kira-kira nih? Untuk pandemi, maksudnya gimana? Jadi ketika kemarin kita nggak bisa ngapa-ngapain, otomatis dari Nggak bisa ngapain-ngapain. Kerja Dia mati apa itu? kerja terbatas bang, ketemu orang juga nggak bisa. Nggak, dia hidup apa mati nih? Hidup lah. Hidup harusnya bisa ngapain-ngapain dong. Nah itu dia kan, karena sekarang juga walaupun sekarang level 3 nih, cuma kan kita masih. Tapi masih hidup kan? Masih hidup. Ya ngapain-ngapain lah harusnya. Rasul dulu kan ada analogi dadanya dibelah dulu. Dia sebelum jadi Rasul itu dadanya dibelah dulu. Itu ya maksudnya kan itu, dibersihkan dari segala. Alam nasrah laka sadra, aku lapangkan dada. Lapangkan dulu di dada. Leluasakan. Orang gering ningali kameramen gitu. Iya bener gitu-gitu ting misalnya gitu kan. Langsung urak teh. Ayah aku mah ngomong gitu. Pasti akan ada selalu bahan. Naon we nu diomongkeun teh. Ningali gitar eta merek nana lah gitar murahan. Sering kan. Karena jiwana terganggu. Enggak stabil. Orang yang jiwana stabil Muhammad di Siduan cuy. Tenang aman ya. Hari itu kan. Ciduhan dari hari keduanya. Nah, aman. Hari ketiga di Ciduhan. Hari keempat, nu Ciduhan ya. Kegering nih anu nyiduhnya teh. Ini datang itu jiwanya sehat. Gitu. Ayo orang boro-boro di Ciduhan, itu ngomong naon oge pandang-pandang naon sih ada guru. Jadi kubaha oge bisa ngamuk sorangan. Aing tah baheula. Gitu. Iya. Itu harus disadari dulu. Pertama kita harus menyadari dulu. Aing teh gelo. Geus. Loh, iya loh. Coba buktinya gini aja, nggak susah itu. Ketika masih ada rasa keagulan dalam diri kita, ingin tampil wow di hadapan orang, pengen dipuji, pengen wah, nah itu berarti kegering orang. Nah, itu dulu seharusnya yang kita lakukan. Namanya retrospeksi. Retrospeksi. Kalau introspeksi itu perbuatan. Mengkoreksi diri, tapi perbuatannya. Tapi kalau retrospeksi itu udah substansial. Yang kita introspeksi adalah, jadi memang kebanyakan kita jarang sekali peduli dengan nuansa-nuansa rasa ini. Sebenarnya kalau kita sensitif, merasakan atau mau mendengarkan apa kata yang ada di dalam sanubari ini. Sebenarnya dalam diri kita ini ramai loh. Lebih ramai dari pajak ikan. Lebih ramai dari pasar. Pernah nggak merasa seperti itu? Pernah. Kita sendiri, tapi di dalam itu wah, si setan ngomong kieu, si malaikat ngomong kieu, si anu ngomong apa sih? Banyak gejolak itu sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita kenal. Ini suara siapa gitu. Ini suara siapa? Suara setan kah? Suara kebaikan kah? Suara kebenaran kah? Nah ini kadang-kadang kita kan nggak mau peka. Selalunya sibuk kita di eksistensi. Ya. Kita terlalu sibuk untuk urusan yang eksistensial.
sehingga kita melupakan urusan-urusan yang substansial. Padahal substansial itu sebenarnya adalah fundamen. Kalau ibarat pohon dia tuh akar, ingat akar. Makanya Rasulullah dulu ketika menjalankan tugas kerasulannya kan itu yang ditanamkan, masalah tauhid. Itu syariat belum ada. Di Mekah itu belum ada sholat, belum ada puasa. Penanaman akidah yang ditanamkan. Biar apa? Biar dia menjadi akar yang kuat. Akar pohon itu kalau akar sudah kuat, mau ditebang berapa kali juga pasti akan tumbuh lagi. Gitu. Nah kita sekarang banyaknya karbitan. Eksistensi diperkuat, fondasinya lemah. Ditiup angin hitut sekali roboh langsung. Betul? Karena fondasinya nggak kuat. Makanya itulah manusia ini sebenarnya makhluk multidimensi. Manusia itu makhluk multidimensi. Nah ini memang jarang sekali kita dengar ulasan-ulasan seperti ini. Kadang-kadang satu sisi kita bisa sedih, tapi beberapa menit kemudian bisa wah tertawa. Itu zonanya beda itu. Sebenarnya kalau kita sadari, itu zonanya beda. Nah ini yang harusnya dari sini ke depan kita mulai peka mendengarkan nuansa rasa yang ada dalam batin kita. Karena kalau nggak nanti itulah sakit itu kan karena tidak seimbang, ya kan? Sakit itu tidak seimbang. Ini bergejolak, gitu, memberikan impuls ke otak nggak mampu nerima, ujungnya sakit. Bahkan ada yang kesurupan, ada yang marah-marah ke tubuh, karena terjadi ketidakseimbangan antara impuls yang dari batin dengan sering tabrakan antara otak dengan sering itu terjadi. Tapi menarik ya Pak, untuk merelaksasi sensitif kita biar, karena tadi menurut Abang juga sensitif itu diperlukan untuk kehidupan. Setuju nggak Bang kalau misalkan kita untuk mendapatkan hal yang substansial dari kesensitifan kita harus sering-sering melakukan kontemplasi. Untuk ibaratnya kalau tadi misalkan banyak perbincangan antara setan dan malaikat di dalam hati kita, ketika kita berkontemplasi, kita menarik lagi dari hati kita yang paling dalam, mungkinkah kita menemukan ketenangan itu? Sebenarnya kita cari bukan ketenangan, bukan untuk ketenangan. Kalau tenang mau mabuk juga bisa tenang. Bukan untuk ketenangan, untuk mengenal ini apa, ini rasa apa. Karena kalau kita nggak kenal nanti bisa gering, sakit. Orang sakit jangankan melakukan hal yang salah, melakukan hal yang benar aja malah maksimal hasilnya. Sok jelema gering, titah nyapu, pasti malah bersih. Gitu loh. Itu hal yang benar itu. Mau lagi hal yang salah. Gitu. Ibadah ujungnya jadi sombong. Udah gering. Gitu. Mentang-mentang udah haji, tercantuman hajinya ngamuk. Ini bukan nyalakan, dicontoh, contoh. Nah itu tandanya indikator bahwasanya kita sudah sakit. Ya nah, do you understand? Insya Allah understand dan understood. Yang penting itu ya. Tadi pertama sadar, yang keduanya kita introspeksi dan retrospeksi. Ya itu agak baca kamus. Nah, baca kamus. Yang ketiganya tadi apa yang ketiga ya? Ada yang ketiga ya? Apa cukup dua untuk menghadapi kebaperan dari fenomena-fenomena saat ini terjadi? Itu dulu sadar. Jadi, tapi menarik ya Bang. Tapi ada satu penasaran lagi.
Tentang pengen ada satu konklusi dari abang tersendiri dari tema kali ini tentang baper. Jadi ketika kita tersinggung atas perilaku orang lain, itu adalah sebuah indikator bahwa kita itu sedang mengalami bahwasanya kita itu sedang mengalami gangguan. Betul. Jadi mari kita introspeksi diri kita pribadi masing-masing. Kalau ada gejala itu, berarti aing gering. Nah, cepat sadari, aing gering ini kudu diubah. Kontemplasi, bangkitkan kembali kesadarannya, selesai. Gitu. Makanya dalam setiap agama ada ibadah. Ibadah itu salah satu cara untuk sebenarnya untuk mengatur fenomena yang ada di dalam batin kita dengan caranya masing-masing lah. Begitu. Halo, teng. Atur nuhun. Nanti kita bakalan bahas tema-tema yang lain ya, Bang ya. Oh ya, bisa. Oke. Saudara-saudaraku, kita tutup kajian kita. Bukan kajian, apa ya namanya ya? Ulasan. Kita buat satu konklusi tadi sudah. Sekarang kita tutup. Mungkin ya ini bukan bukan final. Mungkin bisa saja kalian tidak setuju dengan konklusi ini. Nggak masalah. Bukan tugas kita pula untuk membuat orang lain terkesan. Setuju atau tidak, up to you. Karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.